Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Arianto dengan nomor induk mahasiswa 0547700453 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu diminta untuk membuat aplikasi Sita. Sebelum saya memulai untuk penjelasan terkait programnya, di sini saya akan sedikit merunning untuk programnya. Di sini karena menggunakan JSON, tentunya jika saya running biasa nanti akan error, yaitu untuk JSON-nya tidak akan bisa dibuka atau nggak bisa berjalan sesuai semestinya. Jadi di sini akan saya running dengan live server. Oke, baik. Ini tampilan awal dari web yang saya buat, yaitu untuk sistem informasi tracking dan stok bahan ajar. Nanti akan ada dua menu, yaitu stok bahan ajar dan tracking DO. Oke, saya akan kembali ke Visual Studio Code. Di sini terdapat beberapa struktur untuk view-nya, untuk tugas-tugasnya. Yang tentunya pertama adalah index. Di sini index menjadi entry point aplikasi yang menyediakan root view dengan ID app-nya, kemudian dan juga memanggil file CSS-nya, kemudian untuk memanggil seluruh komponen dari aplikasi. Selain itu, untuk indeks ini yaitu halaman depan, yaitu berfungsi untuk nanti sebagai alat untuk perpindahan halaman. Nah, untuk navigasi perpindahan halaman antara stok bahan ajar dan juga untuk halaman tracking untuk delivery order. Nah, mungkin nanti akan seperti ini untuk codingannya. Di sini tentunya akan menggunakan script dari API, app, order, stock, table, DO tracking, status batch. Ya, mungkin seperti itu, dari mengambil dari komponen yang tentunya. Oke. Kemudian di sini jika ada folder JS-nya, yaitu terdiri dari folder lagi komponen yang merupakan script-script seperti script untuk app modal seperti ini. Namun mungkin akan saya sedikit jelaskan dulu untuk file JSON-nya, yaitu untuk ini file yang sudah disediakan oleh dosen, jadi seperti itu. Oke, untuk file JSON sendiri yaitu berisi untuk kode object list, kategori list, list pengiriman, kemudian kode mata kuliah, kategori, BPJJ yang tadi, harga, jumlah stok, dan juga safety stock. Nah, untuk sini ini jumlah stok dan safety stock. Jadi nanti stok bahan ajar berdiri dari ini: kode, judul, kategori, WBCC, kasirah, harga, quantity, safety, dan catatan. Untuk catatan nanti bisa diisi sebenarnya sesuai dengan kemauan kita, namun kita mengikuti yang sudah ditentukan saja. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tracking DO nya terdiri dari nomor DO, name, nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total harga, dan untuk keterangan perjalanan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf tadi untuk atas ini, yaitu untuk data pendukung, yaitu untuk daftar UGCC dan kategori. Di sini data JSON dibaca menggunakan fetch API sehingga dapat digunakan oleh view secara dinamis. Oke. Hanya sedikit saya akan jelaskan untuk API-nya. Nanti untuk simulasi webnya akan saya jelaskan terakhir saja. Di sini untuk API-nya itu berfungsi sebagai service layer. Dan jadi di sini tugas utamanya yaitu adalah mengambil data dari file JSON menggunakan fetch API. Nah, mungkin nanti seperti itu. Ini menggunakan API service. Nah, di sini untuk contoh prosesnya yaitu dia mengirimkan sebuah request ke bahan ajar JSON, kemudian mengubah formatnya menjadi JSON, ya, kemudian mengembalikan ke data ke aplikasi tersebut. Ini jadi nanti di return. Konsep yang digunakan yaitu menggunakan asynchron wait. Nah, sini kemudian menggunakan fetch API. Ini fetch API dan juga promise, yaitu untuk pengisian. Kemudian jadi untuk keuntungan dari menggunakan pendekatan ini yaitu untuk pemisahan logika pengambilan data dari komponen view. Jadi dari 5 ini nanti menjadi pemisahan logika nanti itu untuk API-nya. Kemudian untuk app-nya
yaitu merupakan pusat pengelolaan aplikasi, yang mana tugasnya yaitu untuk menyimpan step aplikasi, menentukan halaman aktif, memanggil API service, dan mengirim data ke komponen. Nah, jadi nanti itu data utama yang disimpan di stok, di tracking, di UBBJJ list, dan di kategori yang terdapat di bahan ajar ini. Nah, nantinya akan diolah di app, yaitu nanti menggunakan view dengan konsep view instant, data properties, dan juga life cycle hook created, yang mana nanti saat aplikasi ini dijalankan, hook created akan mengambil data dari JSON melalui API service. Nah, mungkin nanti akan seperti itu. Kemudian untuk di sini akan jelaskan dulu untuk ini saya acak dulu nggak apa, untuk order saja dulu. Di sini order itu berfungsi untuk menambahkan dan mengubah bahan ajar yang ada. Nah, untuk di sini akan saya langsung jelaskan saja, tidak apa-apa, karena ini sudah termasuk ke dalam untuk simulasinya nanti. Nah, jadi untuk order JS tadi yaitu digunakan ini untuk menambah bahan ajar. Di sini sudah terlihat juga untuk terdapat daftar stok bahan ajar, yaitu untuk judul buku yaitu biologi umum, dasar-dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen, yaitu yang mana ini bisa diubah dengan cara diedit. Misal di sini saya akan edit. Nah, nanti di sini kita bisa untuk mengedit. Seperti contohnya di sini untuk tadi untuk safety-nya yaitu 10, kemudian kuantitinya 12. Karena di sini status aman karena minimal 10, maka sini saya akan simulasikan untuk 9 saja untuk stoknya. Kemudian saya akan update. Nah, oke, maka tadi 8 apa 9. Oke, yang penting sudah terganti dulu saja. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 8 dan stok manipis. Nah, jadi fitur ini menyediakan input data baru, edit data, validasi data, dan reset form menggunakan konsep view. Nah, itu di sini untuk propsnya yaitu digunakan untuk menerima UBJJ list, kategori list, dan edit data. Kemudian terdapat juga data binding, yaitu menggunakan data bindingnya di sini menggunakan vModel. Akan saya cari dulu. Nah, ini di sini menggunakan vModel, yaitu untuk menghubungkan antara form ini atau form yang di sini dengan data dari view. Oke, mungkin seperti itu. Selain itu di sini juga terdapat webser. Saya cari saja dulu. Nah, di sini webser digunakan untuk memantau perubahan dari edit data. Saat tombol ditekan, maka otomatis data akan masuk ke dalam form sini, form stok tabel. Oke. Selain itu juga terdapat event limit, yaitu nanti digunakan untuk mengirim data ke parent komponen. Event yang digunakan yaitu ada save, update, dan cancel edit. Jadi untuk membatalkan edit. Selanjutnya yaitu untuk stok, yaitu untuk menampilkan data dari bahan ajar, menampilkan stok, untuk menambahkan stok, mengubah, menghapus, untuk melakukan filter UBBJJ, untuk filter kategori, dan sorting data. Nah, jadi di sini saya akan coba menggunakan Jakarta saja. Nah, maka akan muncul ya Jakarta saja, mungkin seperti itu. Di sini konsep yang digunakan juga sama seperti order tadi, yaitu menggunakan view props untuk menerima data dari stok dari file app.js. Komplite yang digunakan yaitu filtering data dan juga untuk sorting, mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk status batch. Status batch ini sebenarnya cuma digunakan untuk ini untuk props yang quantity dan safety. Yaitu nanti apabila stoknya kurang dari yang ditentukan maka menipis, atau jika stoknya itu emang 0 maka kosong. Namun jika stoknya masih di atas batas ketentuan, itu nanti akan atau diberi informasi bahwa aman. Oke, mungkin seperti itu saja untuk statusnya, mudah saja. Kemudian untuk DO tracking. Oke, DO tracking di sini yaitu digunakan untuk mengurat delivery order. Yaitu fitur yang tersedia yaitu untuk menambah DO.
sini akan saya coba dulu, yaitu untuk menambah DO dengan memasukkan nomor, DO, NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, kode paket, harga atau total biaya, dan tanggal kirim. Itu terdapat juga untuk tracking DO, jadi nanti DO yang sudah ada dapat di tracking. Mungkin seperti itu saja singkatnya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk implementasi komponen dari konsep dari view-nya sendiri saja. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan komponen basic arsitektur, menggunakan props yaitu yang tadi, custom komponen, event limit, event handling, event data binding, conditional reading, computer property, watcher, life cycle, dan CRUD operation. Dimana CRUD operation itu ya tadi kita mengubah, membuat, meng-create, kemudian menambah, update tadi di sini saat saya update data tadi. Jadi untuk konsep yang sudah saya jelaskan tadi digunakan secara nyata dalam pengembangan aplikasi yang saat ini berjalan. Oke, sebelum berakhir, yang terakhir akan saya simpulkan saja dulu. Nah, karena tadi saya hanya mengedit untuk stok manager, di sini saya akan menambahkan dengan kode mata kuliah, akan saya acak saja, yaitu N61. Nah, dengan judul mata kuliah pemrograman web dengan kategori mata kuliah pilihan sebagai contoh saja. Kemudian sini saya akan coba tambahkan untuk Padang saja dengan lokasi rak yaitu T67O. Nah, di sini untuk harganya yaitu berada di harga 90.000. Kemudian ini untuk jumlah stok yaitu ada 15 saja. Kemudian untuk stok aman akan saya buat 10. Dengan catatan buku edisi terbaru. Oke, sini saya akan coba tambah datanya. Nah, di sini sudah muncul untuk buku yang sudah saya tambahkan tadi. Di sini pun bisa saya hapus. Terus kita oke. Maaf. Mungkin seperti itu untuk penghapusannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk tracking DO. Di sini karena pada file jasanya sudah terdapat paket atau tracking DO, saya akan coba saja. Pertama saya akan coba, nanti kedua kan saya coba tambahkan. Di sini oke DO-nya. Saya langsung tracking saja. Nah, di sini sudah muncul DO dari Rina dalam perjalanan menggunakan ekspedisi CNE, paket yaitu paket OT001 dengan total 120, tanggal kirim 2025-08-25, riwayat pengiriman sudah ada. Kemudian yang terakhir saya akan membuat nomor DO baru. Untuk nomor DO2 dulu saja dengan NIM 0547700453. Nah, mahasiswa Dwi Nur Arianto dengan ekspedisi JNE. Kode paketnya UK6754R. Mohon maaf, 6754R. Dengan ini harganya total biaya yaitu 150.000. Kemudian tanggalnya di sini menggunakan untuk tanggal sekarang, kode sekarang dalam terkirim. Saya akan tambah DO-nya. Nah, di sini sudah terdapat kurang, jadi dapat ditambahkan. Kemudian saya akan coba tracking. Nah, sudah muncul. Mungkin akan seperti itu. Jadi untuk kesimpulan dari kode saya yaitu aplikasi Sita ini sudah berhasil untuk mengimplementasikan framework Vue.js, yaitu untuk membangun sistem pengelolaan stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Jadi aplikasi ini telah menerapkan berbagai konsep utama Vue.js, yaitu seperti komponen, corps, dan yang lain-lain sampai dengan CRUD operation. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan tugas saya. Kepada tutor yang terhormat, apabila terdapat kesalahan dalam proses codingan saya atau proses pengerjaan tugas saya ini, mohon untuk diberikan kritik dan saran untuk evaluasi kedepannya untuk saya agar menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.